Perkenalkan, nama saya Fadil Hanusu, Stambuk F551118109109. Baiklah, saya akan menjelaskan perihal pengetahuan basis. Oke, slide, Firman. Representasi pengetahuan. Oke, selanjutnya, slide. Dari sini adalah penjelasannya. Basis pengetahuan. Langkah pertama dalam membuat sistem kecerdasan buatan adalah membangun basis pengetahuan. Selanjutnya digunakan oleh motor inferensi dalam menalar dan mengambil kesimpulan. Di sini kita bisa lihat untuk basis pengetahuan, pertama kita menginput masalah, pertanyaan, dan lain-lain. Melanjutkannya ke bagian basis pengetahuan dan motor inferensi, lalu kita mengeluarkan atau mengoutputkan jawaban dan solusinya. Selanjutnya, slide. Selanjutnya, knowledge engineering, proses mengumpulkan dan mengorganisasi pengetahuan. Di sini prosesnya adalah mengumpulkan pengetahuan hanya untuk mengumpulkan. Sedangkan di knowledge representation, proses bagaimana pengetahuan direpresentasikan atau untuk membentuk basis pengetahuan. Di sini dipresentasikan untuk dibagikan. Oke, selanjutnya karakteristik representasi pengetahuan. Di sini karakteristiknya dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori. Faktanya dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Selanjutnya, slide. Oke, di sini logikanya bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Jadi di sini yang paling tua, yang paling lama. Proses menarik kesimpulan atau inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Jadi intinya proses untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang sudah ada. Terdiri dari logika, proposisi, dan logika predikat. Selanjutnya, logika proposisi. Proposisi, suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi di sini bisa dibilang logikanya bisa benar atau salah. Ditunjukkan dengan simbol-simbol. Contohnya P dan Q. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian atau penggabungan posisi memakai operator logika. Di sini konjungsi disebut dengan konjungsi sebagai N, disjungsi sebagai OR dengan lambang seperti V, negasi sebagai not seperti di sini lambangnya seperti R menghadap ke bawah. Di sini implikasi sebagai if then sebagai lambangnya tanda panah ke kanan, dan ekuivalensi if atau if and only if. Oke, selanjutnya. Di sini contoh logika proposisinya, misalnya jika hujan turun sekarang, maka saya tidak pergi ke pasar. Jadi intinya kalimat tersebut dapat ditulis sebagai P. Kembali, bisa dipotong kan? Oh ya, kembali ke slide selanjutnya, sebelumnya. P. Oh ya, oke, if then. Oke, sudah. Saya ulang di sini berarti ya. Contoh logika proposisi. Di sini misalnya, jika hujan turun sekarang, maka saya tidak pergi pasar. Kalimat tersebut dapat ditulis P, if then, Q. Yang mana P yang artinya hujan turun dan Q saya tidak bisa pergi ke pasar. Begitu contohnya. Selanjutnya. Oh ini yang mana? Cuma saya lanjut sampai selesai join. Jadi misalnya di sini. P, bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan. Dan Q, 1 dekade sama dengan 10 tahun. Dan R, 1 tambah 1 sama dengan 3. Seperti itu tuh. Selanjutnya. Slide-nya saya. Nanti kan dipotong. Selanjutnya slide. Oke, di sini mulai dengan oke, kembali lagi. Kembali, oke. Baiklah, baiklah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dermansyah. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan materi tentang pengetahuan. Logika prediksi order. Prosesi. Logika predikat order prosesi. Contohnya seperti Joko suka bahasa Inggris. Tunggu. Logika predikat order pertama. Bahasa Inggris. Apa? Logika order pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang
disampaikan kepada temannya saya. Berikutnya logika predikat order pertama. Contohnya seperti Joko suka bahasa Inggris, Ibden suka Joko bahasa Inggris. Predikatnya dalam kurung keterangan suka algoritmen dalam kurung objek Joko bahasa Inggris. Tony adalah seorang mahasiswa, Ibden mahasiswa dalam kurung Tony. Contohnya seperti if lalu lintas pagi ini padat. Saya naik sepeda motor saja. Bentuk aturan if remisi kesimpulan jika pendapatan tinggi maka pajak yang harus dibayar juga tinggi. Kesimpulannya if premis pajak yang harus dibayar tinggi jika pendapatan tinggi. Inclusion of Inflation of else if pendapatan tinggi or mengeluarkan tinggi, take pajak yang harus dibayar tinggi, else pajak yang harus dibayar rendah. Wow. Sudah nih, lanjutin. Gambarnya tinggal. Ya, sudah itu, boleh itu. Baiklah, ini contoh gambar jaringan sematik. Bisa dilihat. Selanjutnya contoh skrip. Adegan 3. Mahasiswa mengerjakan soal ujian. Mahasiswa menulis identitas dilempar jawab. Mahasiswa mendapatkan lempar jawab. Mahasiswa mengerjakan soal. Berikutnya mahasiswa mengecek jawaban. Adegan 4. Mahasiswa telah selesai ujian. Pengawas mempersilahkan mahasiswa keluar ruangan. Selanjutnya mahasiswa mengumpulkan kembali lempar jawaban. Berikutnya mahasiswa keluar ruangan. Kemudian contoh skrip adegan 5, mahasiswa mengemasi lembar jawaban. Pengawas mengurutkan lembar jawaban, pengawas mengecek lembar jawaban dan absen. Pengawas meninggalkan ruangan. Selanjutnya dan hasil mahasiswa merasa senang dan lega. Mahasiswa merasa kecewa. Oh sudah boleh. Terima kasih. Mungkin hanya itu bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.